Hai, perkenalkan aku Revi. Di sini saya ingin bercerita tentang pengalaman pribadi saya dan kejadian itu persisnya antara tahun 2010 dan saya juga agak lupa sih ya antara tahun itu sih tepatnya. Pada waktu itu kejadiannya ini di salah satu pabrik tekstil terbesar di Solo. Sebelumnya saya cerita sedikit tentang pabrik itu. Jadi, pabrik itu baru dibangun di tengah bulak atau sawah yang luas dan dekat Sungai Bengawan Solo. Bangunan pabrik itu ada dua gedung yang sangat luas. Saat itu baru beroperasi satu gedung saja dan gedung satunya masih tahap pembangunan. Dan ya sama sekali tidak ada kesan angker atau mistis. Soalnya kan bangunannya itu baru ya. Jam kerjanya itu 24 jam, ada 3 shift. Pergantiannya shift 1 di jam 6 pagi, shift kedua jam 2 siang, shift ketiga jam 10 malam, dan pergantian shift itu di setiap hari Senin. Jarak rumah dengan pabrik itu sekitar 2,5 kilometer. Jalur yang paling deket itu nyebrang Sungai Bengawan Solo lewat jembatan P. Kusamarin jembatan P, dan jalur ini sepi banget, jauh dari penduduk, lewat sawah, lewat kuburan, bahkan kali mati. Bisa kebayang lah ya kalau misalnya aku sih malam lewat itu tuh seserem apa, apalagi juga gelap. Dan juga lebih sadisnya lagi, di jembatan P ini, jalur jembatan P ini sering digunakan kejahatan sama warga sana. Seperti kayak buang mayat di bawah jembatan, begal, buang hasil aborsi, dan lain-lain. Aku pun juga nggak ngerti kenapa jalur ini dipakai buat kejahatan. Dan kalau lewat jalur keduanya, yaitu lewat jembatan B. Jalur jembatan B ini jauh lebih ramai dan padat penduduk. Namun mungkin ya bisa jauh kali ya, mungkin bisa 15 menit naik motor. Dan kedua jalur nanti jembatan B itu bakal ketemu di simpang 4. Ke selatan menuju pabrik jarak 200 meter, ke timur menuju jembatan P, ke utara ke jembatan B, ke barat menuju perkampungan. Langsung aja ke cerita. Waktu itu saya sudah bekerja di pabrik itu sudah 2 bulanan, sudah 2 kali gajian deh pokoknya, dan masih masa training sih. Saya kalau bekerja di sana itu suka naik motor dan sering lewat jembatan P karena jalurnya deket. Saya di bagian produksi, mengoperasikan mesin pembuat kain dari benang beam. Entah kenapa memasuki bulan ketiga ini pekerjaan menjadi lancar banget, hampir gak ada kendala. Entah saya sudah mahir pegang mesinnya atau memang pas bahannya itu produksinya bagus. Itu pun kejadiannya bukan di saya, bahkan di teman-teman seangkatanku aja merasakan itu semua. Pekerjaannya ya lancar banget dan semua semangat banget untuk bekerja. Bahkan tidak dimarah-marahin sama kepala bagian. Next, memasuki minggu kedua, keanehannya itu baru kelihatan. Baru kelihatannya dari sini nih, ini baru pemula. Saat itu hari Senin dan dapat shift malam, masuk jam 10. Salah satu temanku tidak masuk kerja dan tidak ada surat izin juga. Kebetulan kerjanya berdekatan dengan saya dan malam itu saya mengoperasikan 2 mesin lancar semua. Gak ada trouble, yang paling ada ya hanya benang putus sesekali aja sih, tapi lancar. Kedua mesin itu yang aku pegang itu sih ya lancar-lancar aja gitu kan. Di hari kedua, hari Selasa, saya dapat info kalau temanku yang kemarin itu tidak masuk kerja. Gara-garanya itu dia kecelakaan saat perjalanan ke tempat kerja. Dan lebih sadisnya lagi sih, aku dapat info kalau dia itu akan diamputansi bagian tangannya, dan malam itu saya bekerja pegang 2 mesin lagi. Di situ udah mulai ngeri sih sebenarnya, tapi berusaha positif untuk bekerja. Di hari Rabu saya merasa semangat banget untuk bekerja. Malam itu saya berangkat kerja jam 9 malam dari rumah dan lewat jembatan P. Sampai di perempatan jalan dekat pabrik, jalan menuju pabrik lagi ada pengecoran dan tidak bisa lewat jalan itu. Jadi ya lewat pintu pabrik sebelah barat, bukan pintu utama. Cuma pintu kecil itu bisa muat 1 mobil aja.
Untuk menuju pintu barat hanya mengitari sawah yang ada di sebelah barat pabrik. Di situ ada jalan di tengah sawah yang menuju ke perkampungan, dan malam itu ada 2 teman saya yang tidak masuk kerja. Tapi mereka ada surat izin dan infonya sakit. Dan malam itu baru saya terasa sepi banget dan ditemani kepala bagian dan engineering. Lanjut di hari Kamis aku merasa gembira, semakin gembira. Entah kenapa aku juga tidak tahu, pokoknya happy banget, makan, tidur siang, pokoknya semuanya itu bikin seneng. Saking senangnya saya berangkat kerja itu jam 8 malam, jalan kaki ke pabrik. Sebelum berangkat malam itu saya memang rencana mau berangkat agak awal. Terus bilanglah aku ke bapak pakai bahasa Jawa pada pas waktu selesai makan siang. Aku bilang ke bapak, Pak, niki HP dompetku lan kunci motor kulo tinggal teng meja TV, pin ATM sekian, STNK teng jero dompet kulo umbotan butuh teng meringko. Mohon maaf ya kalau aksen bahasa Jawaku itu emang gak bisa seperti yang lainnya, karena juga masih tahap pembelajaran. Ku artikan itu adalah, Pak, ini HP, dompet saya dan kunci motorku aku tinggal di meja TV, pin ATM sekian dan STNK di dalam dompet. Aku tidak butuh itu di sana. Saya bilang seperti itu kayak tidak ada beban, karena ya saking bahagianya kali ya. Nanti kalau belum minum atau makan di tempat kerja bagaimana? Bapakku ngomong kayak gitu. Terus juga ya udah, aku juga nggak ada berpikir seperti itu sih. Yang intinya ya hanya merasakan hanya bahagia dan semangat kerja aja. Next, saya berangkat jam 8 malam jalan kaki. Saya lewat bukan di jalan utama desa. Untuk lewat jalannya saya lewat sudut jalan biar lebih cepat. Namun saat itu jalan ditutup, dipakai buat acara banyak bapak-bapak. Saya tidak tahu acara apa itu, dan aku balik lewat jalur utama desa. Setelah keluar dari desa, aku masih kepikiran acara apa itu yang tadi kok sampai menutup jalan. Dan saya ingat-ingat ternyata beberapa hari lalu bapak saya dapat undangan arisan Kliwonan. Jadi acara Kliwonan itu adalah acara adat Jawa yang biasanya dilakukan saat Hari Kliwon Penanggalan Jawa, dan acara itu dibuat kumpul bapak-bapak, biasanya arisan. Seketika rasa semangat dan rasa bahagia itu hilang menjadi ketakutan. Pokoknya gak enak deh. Aku masih lanjut ke perjalanan sih untuk ke pekerjaan aku, tapi dengan perasaan takut. Udah gak ada semangatnya kayak gembira, udah gak ada, sedikit paling. Lalu makin lama makin gak enak, perasaan aku tuh udah ya beda aja gitu. Terus aku putuskan untuk balik ke rumah. Pas aku putar balik, di belakang ada teman satu desa saya, namanya si Aan. Naik motor lah dia ngampiri aku dan ngobrol-ngobrol pakai bahasa Jawa. Intinya dia mau nanya, kok jalan kaki, emang kenapa motor ya? Aku jawab mau kerja tapi motornya rusak. Aku spontan lah ngomong begitu, padahal motor di rumah baik-baik aja. Akhirnya saya diantar ke tempat kerja lewat jembatan B, jalur yang ramai. Si Aan itu nganter aku karena dia takut kalau lewat jalur jembatan P. Sampai di perempatan dekat pabrik, saya turun dan bilang sampai sini saja karena gak bisa masuk ke pabrik karena ada pengecoran jalan. Setelah itu teman saya langsung balik dan seketika saya merinding ketakutan, tidak tahu kenapa kok takut banget. Saya lanjut jalan kaki dari perempatan ke pabrik yang jaraknya cuma 200 meter lewat samping jalan yang baru dicor itu. Anehnya saya merasa jalan menuju pabrik itu jauh banget, kayak tidak sampai, padahal pabrik itu kelihatannya deket. Sampai di dalam pabrik sepi, cuma ada satpam yang lagi makan. Gak taunya saya sudah terlambat kerja, pantas sepi. Saya kira belum ada yang datang karena berangkatnya juga lebih dari awal, dan saat itu jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Aneh banget sih, ini aku ngerasain aneh karena
masa perjalanan sampai 2 jam lebih, padahal itu udah kelihatan deket. Aku absen lah, terlambat isi surat keterangan, terlambat dan cari tanda tangan ke kepala bagian. Saat itu perasaan udah gak enak. Rasa takut pingin marah, gak tahu marah kenapa. Tiba-tiba pingin marah, saya pergi ke ruang bagian dan dia tanya alasannya. Aku jawab kalau motor aku tuh rusak di perjalanan. Aku titipkan di rumah temen. Padahal dalam hati aku itu tuh alasannya tuh ngawur banget dan tidak jujur, ngelantur. Itu tuh pokoknya udah ngerasakan aneh aja sih. Ya gimana sih ya, tadi ya bahagia, semangat, tahu-tahu tiba-tiba langsung down gitu. Takut lah, pingin marah-marah, itu gak enak banget. Lanjut, dan akhirnya saya diperbolehkan kerja. Sebelum ke tempat produksi, saya diberitahu kalau salah satu teman yang sakit kemarin itu meninggal. Saya tanya sakit apa, dan kepala bagian itu malah tidak tahu. Mulailah di situ saya ya udah gimana ya, wah denger teman meninggal gitu kan. Di saat mood saya juga lagi gak enak banget, perasaan takut gitu udah kayak buyar gitu karena saking takutnya. Aneh asli. Terus ya sudahlah, saya tetap lanjut ke tempat produksi, tapi suasana hati gak tenang banget, campur aduk. Wajar karena ya tadi dibilang ketakutan dan marah-marah mulu, terus juga ngomong juga ngelantur gak tahu kenapa. Dan kejadian sih di mesin saya gitu, benar aja di mesin yang aku operasiin malam itu banyak banget kendalanya. Yang benangnya kusut lah, ada yang patah lah, sistemnya error lah, sampai saya disuruh operasikan mesin lainnya. Dan sama saja ini mesinnya tidak berlancar. Bener-bener gak enak banget deh di malam itu. Dalam waktu 1 jam aja saya seperti tidak bekerja, sampai ditegur kepala bagian berulang-ulang. Suasana kerja tidak enak banget, sumpek. Terus gimana ya, suasana hati marah-marah tidak jelas. Saya masuk ke ruangan kepala bagian dan minta izin pulang cepat. Anehnya saya membuat alasan kalau saat ini bapak saya lagi sakit di rumah. Pokoknya benar-benar ngelantur banget. Dan saya seperti tidak sadar bisa bicara seperti itu. Ya sudahlah, langsunglah, mau gak mau itu udah terjadi, keluar dari mulut gitu. Ya saya bikin surat izin, dan waktu pulang pun juga belum ada, jam 12 malam. Saya isi di surat izinnya itu, tapi sih jam 12 malam saya langsung memberikan ke satpam untuk izin pulang. Lanjut, saya langsung meninggalkan pabrik. Saya lewati jalan yang sedang dicor tadi. Pekerjaannya banyak sih, tapi saya tidak mendengar suara dari mereka. Entah memang tidak bicara, tapi tangan mereka bergerak seolah-olah memberi aba-aba. Dan saya juga tidak mendengar suara mereka. Maksudnya kayak suara gerak-gerik kayak gitu loh. Setidaknya pasti ada dong. Kalau dilihat suasana itu dibilang rame, tapi malah feel-nya tuh sepi. Dan tidak lama saya sudah sampai di perempatan jalan. Dalam hati kok cepat sekali, padahal tadi pas berangkat lama banget lewat jalan yang pertama awal aku berangkat. Saya pun lanjut berjalan dan seolah-olah tanpa sadar saya lewat jalur timur ke jembatan B. Saya takut luar biasa sih, padahal kan jembatan ini tuh harusnya rame. Ya memang ramai ada penduduk, tapi malah tiba-tiba takut luar biasa. Tapi kayak ada yang perasaan yang mendorong harus lewat situ. Dan lebih anehnya lagi sih, kalau dari perempatan lihat ke timur itu sudah kelihatan jalan B-nya. Soalnya lampu merkuri itu cuma ada di jembatan. Jalan kaki menuju jembatan, mata saya hanya tertuju ke arah jembatan. Kanan kiri gelap sawah, sesekali saya lihat langit. Dan ketika sudah dekat jembatan, saya lihat sisi kanan tiang jembatan. Saya lihat di kanan tiang jembatan itu ada kain putih terbang ke arah kanan jembatan, dan hingga tak terlihat di kegelapan karena silau oleh lampu merkuri. Saya berhenti ya karena takut, namun berusaha berpikir positif. Mungkin itu hanya spanduk yang jatuh atau ke bawah angin, pikirku gitu ya.
Saat mau jalan lagi, sesosok putih itu atau apalah itu, yang jelas saya melihat putih itu berbentuk seperti manusia, tapi badannya besar kayak mencondongkan badan ke arah jalan seolah-olah mau melihat saya dari balik tiang jembatan. Seketika saya merasakan ketakutan yang luar biasa, merinding dimulai dari kaki yang gak biasa bergerak, naik ke atas tubuh hingga kepala, tidak bisa berteriak, dan akhirnya saya tidak sadar. Mungkin di situ saya pingsan kali ya, setelah lihat hal-hal yang itu. Lanjut, saya bangun, buka mata, kaget, berteriak, namun dalam kondisi masih tidur. Yang saya lihat genting gitu. Saya lihat genting, saya mulai menyadarkan diri, ternyata saya sudah ada di kamar bapak. Dan saya lihat jam menunjukkan pas di angka jam 4 pagi. Kepalaku sakit kayak abis dipukul. Leher terasa sakit banget.